Dulu waktu saya ikut Tuhan, saya kepingin sekali punya rumah tembok loh Bu. Sampai sekarang belum terwujud. Bahkan untuk saat ini kami sudah berdoa sudah lama sekali. Tempat tidur kami belakang dapur kemarin aja udah pada jatuh seringnya. Nanti kasih lihat, kasih foto nanti. Ya, nggak apa-apa. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan saya Eri Aryani di dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kembali lagi Living for Christ Indonesia hadir di hadapan saudara. Dan program ini diadakan untuk menampilkan banyak kesaksian dari para hamba Tuhan di daerah kecil, dan mereka akan bersaksi bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kemuliaan Tuhan dalam hidup daripada para hamba-hambanya yang telah dipanggil untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan. Baik saudara, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa di tempatnya, dan kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat memberkati kita, yaitu pada hari ini Bapak Pendeta Sarwono Tarkoro dari Bunton, Cilacap, Jawa Tengah. Tepatnya hamba Tuhan Pak Sarwono ini adalah gembala dari Gereja Kristen Setia Indonesia yang disingkat dengan GKSI. Amin. Dan beliau beralamat gereja di Jalan Bengawan RT 3 RW 9 Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hari ini bersama dengan istri Bapak Pendeta Sarwono ada di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Pendeta Sarwono, Ibu Pendeta, apa kabar? Halo, salam. Shalom, haleluya. Senang sekali hari ini Bapak boleh hadir di tengah-tengah para pemirsa Living for Christ Indonesia. Dan tentunya hari ini kami mau mendengarkan cerita yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin Pak Sarwono, haleluya. Baik saudara, mungkin ada beberapa cerita yang Pendeta Sarwono bisa bagikan kepada kita. Ya, Bapak boleh ceritakan kepada kita Pak, bagaimana pertama kali Bapak mau menerima panggilan Tuhan di sebuah desa kecil tentunya ya, untuk menjadi gembala di sana. Bagaimana Pak pertama kali Bapak bisa mau menerima panggilan Tuhan ini, dan mungkin Bapak bisa cerita sedikit kesaksian bagaimana terjadinya keselamatan yang Bapak terima, dan sehingga Bapak mau menjadi hamba Tuhan di daerah kecil. Silakan Pak Pendeta. Jadi saya tuh nggak ngerti mau jadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, gembala apalagi. Gak mikir kayak gitu saya dulu. Ya, saya kan bukan dari keluarga Kristen, nggak ngerti tentang Kristen seperti apa. Nah, cuma waktu itu memang hidup-hiduplah pencarian saya. Saya mau jadi apa, mau gimana. Saya nggak punya pelindung, saya ingin punya penolong yang nyata seperti itu. Ya, prinsip penolong yang nyata. Tak kalah saya tuh nggak mampu, nggak sanggup. Nah, di situ ada orang Kristen di desa kami yang suka kebaktian hari Minggu itu. Ya, saya senang lihat mereka loh. Ya, saya senang lihat mereka Bu. Hanya saya dekati mereka, saya datang ke rumahnya. Nah di situ cita-cita panjang lebar, Kristen itu apa dan sebagainya. Lalu saya dikasih sodori satu buku, saya baca di situ dan saya tertarik. Ada perbandingan di situ yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kerinduan saya itu terjawab oleh Tuhan. Saya nggak ngerti itu mau jadi pendeta seperti apa. Ya, akhirnya tahun 96 saya dibaptis, dan keluar dari air itu ada api yang sangat luar biasa di hidup saya. Api kepingin memberitakan Injil kepada orang lain. Ya, kepingin orang lain itu sama seperti saya Bu. Gitu loh. Ingin merasakan seperti saya. Saya tuh mengalami kelepasan yang luar biasa, mengalami sesuatu yang tidak pernah saya alami. Sukacita, bahagia, semangat waktu itu. Ya saya tuh senang sekali. Ya terus saya tuh nggak tahu. Jadi pendeta itu kayak apa, gembala kayak apa, penginjil kayak apa, nggak tahu. Sejak saya dibaptis itu, dalam hati saya hanya kepingin orang lain mendengar Yesus. Saya hanya pengen orang lain seperti saya. Makanya saya datangi keluarga saya, teman-teman saya, semua saya beritakan firman Tuhan pada mereka.
ya tentang Yesus ini. Jadi saya sampaikan kepada mereka. Saya nggak paham namanya pendeta gembala itu seperti apa, nggak ngerti. Ya, saya dipanggil oleh Tuhan di penginjilan. Saya lama sekali di penginjilan. Saya pertama menggembalakan tahun 2000, Bu. Tahun 2000 saya baru ada panggilan untuk penggembalaan. Selebihnya daripada itu, ya penginjilan saya. Setiap ketemu orang, saya pasti ceritakan Yesus. Saya nggak ngerti. Hidup saya nggak ada yang tanggung jawab. Saya nggak ngerti, pokoknya jalan aja gitu aja, ya. Nggak tahu upahnya dari mana, dari siapa, gitu. Nggak ngerti saya pokoknya, ya. Nggak paham saya hal seperti itu, ya. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berjalan, ya. Kami banyak alami kekurangan, nggak tahu dari mana dapat uang, dari mana seperti apa tuh nggak tahu, Bu, ya. Tapi saya nggak menyesal, nggak apa. Rasanya tuh senang aja melayani Tuhan gitu loh, ya. Terus berjalan waktu seperti itu. Tuhan tuh banyak banget tolong. Sudah nggak bisa ingat lagi lah, ya, kebaikan Tuhan banyak banget luar biasa lah kebaikan Tuhan. Karena waktu itu memang saya belum punya relasi, nggak punya siapa-siapa waktu itu, punya melayani aja, Bu. Melayani aja waktu itu. Dari rumah ke rumah jalan kaki itu sekitar 80 kilo satu jalan kaki memberitakan Injil. Dengan lapar, dengan haus. Ya kami taunya memberitakan Injil aja seperti itu. Tuhan tuh sangat baik. Tuhan tolong banyak dalam banyak hal. Ya, Tuhan cukupkan sampai ya puji Tuhan lah. Ya, sampai hari ini masih bisa melayani Tuhan semana kekuatan Tuhan, Bu. Amin, amin, amin. Pak Sawono, apakah Bapak pernah mengalami satu mukjizat yang tentunya luar biasa yang Bapak boleh saksikan? Waduh, ya banyak banget saya. Dari sejak melayani sampai hari ini, hidup saya dari mukjizat, Bu. Sampai hari ini saya nggak banyak relasi. Ya. Amin, amin, puji Tuhan. Tentunya di daerah kecil di mana Bapak mendirikan gereja, saya yakin tidak akan mulus ya, Pak. Apalagi Bapak mungkin diketahui dari lingkungan, Bapak itu bukan orang Kristen, tapi dari agama lain yang malah menjadi pendeta dan mengajak banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Bapak ingin semua orang seperti Bapak mengalami kasih karunia Kristus, ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak, bagaimana kendalanya waktu Bapak pertama kali memulai pelayanan Bapak? Iya, dari rumah ke rumah, dipukul orang ya pernah, ditempeleng pernah juga, ditempeleng ya, jalan kaki dari rumah ke rumah, setiap orang sampai ketemu sih saya beritakan Yesus. Tapi Tuhan itu menyertai luar biasa loh, mujizat yang sudah luar biasa banget. Waduh, hebat banget itu. Ya, sejak pelayan itu mungkin namanya pelayan itu nggak ada yang mudah, mau penginjil, mau pendeta apapun. Termasuk tempat kami ada saat ini. Kami masuk ke sini tahun 2003. Pertama kami sudah masuk, sudah ada tantangan. Dari kelompok-kelompok anak-anak muda waktu itu sudah menentang kami. Hanya kami bersidang rapat, akhirnya jalan terus. Ya, sampai 5 kali dipersekusi, Bu. 5 kali dipersekusi. Saya sampai kena mental, Bu. Kena mental. 8 tahun saya itu mengalami trauma yang luar biasa. Lihat pemerintah, lihat satu golongan itu, ya, lihat atribut mereka, saya udah takutnya luar biasa, bisa gemetaran, Bu. Tapi kami doakan sudah nyatakan pemberitaan firman Tuhan, kami nyatakan kuasa Yesus di lingkungan kami. Itu nyata adanya. Seperti itu. Luar biasa. Puji Tuhan Pak Sawono. Mungkin Ibu Pendeta mau menambahkan, silakan Bu. Ya, kami sebagai istri hamba Tuhan ya memang nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Kalau lihat itu hamba-hamba Tuhan kota kelihatannya wah enak gitu ya, jadi istri hamba Tuhan gitu loh. Ternyata saya sendiri nggak seperti itu, nggak yang saya bayangkan kayak gitu loh. Mau kepingin sesuatu aja harus malah doa sampai bercucuran air mata, bahkan sampai lupa gitu loh, sampai capek. Kepingin sesuatu aja harus beriman gitu loh ya, kepingin makan enak harus beriman, kepingin punya kompor gas waktu itu harus beriman. Waduh Tuhan, saya rasanya lelah sekali gitu loh. Tapi ya nggak ada kepikiran untuk undur dari Tuhan. Walaupun kami mengalami proses, mengalami
penderitaan yang sebegitunya ya. Nggak pengen Tapi utang. kami nggak ada pikiran untuk utang dulu lah atau gimana gitu Nggak loh. pernah. Sampai hal sekecil Bu, yaitu untuk waktu itu sabun, nggak punya sabun cuci, nggak pernah kepikiran untuk utang dulu atau pinjam, enggak. Waktu itu kalau hari ini makan, besoknya 2 hari 3 hari kami bingung mau makan apa gitu karena nggak ada yang dimakan seperti itu. Tapi ya Tuhan baik sekali, kadang ada orang kasih makan gitu loh, jadi kami bisa makan. Tapi ya itu sering banget kami ngalami yang namanya nggak makan, sampai waktu itu anak saya maaf ya, beolnya itu air gitu loh. Beolnya air karena memang air susu saya waktu itu nggak kemasukan makanan sama sekali. Tapi puji Tuhan nggak sakit gitu loh, nggak sampai tergeletak gitu, sakit itu enggak. Luar biasa Tuhan dalam melindungi keluarga kami walaupun kami sering kekurangan. Nah waktu itu terus Pak Sarwono pindah pelayanan di Bunton ini, ya banyak sekali mujizat Tuhan nyatakan. Luar biasa Bu, puji Tuhan, inilah kesaksian dari seorang istri yang Tuhan yang Tuhan pakai betul-betul menjadi penolong. Dan kesaksian Bapak dan Ibu ini luar biasa memberkati kita semua. Nah Pak, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, kasih mula-mula yang Bapak ceritakan itu luar biasa. Apakah kegiatan visi misi Bapak yang untuk membuat orang-orang juga seperti Bapak mengenal Kristus, mengenal keselamatan yang didapat di dalam Tuhan? Apakah sampai hari ini Bapak masih terus melakukan kegiatan apa saja Pak di gereja itu, dan sekarang ini jemaat Bapak ada berapa gitu, ada berapa kakak? Silakan Pak. Ya sampai hari nggak berhenti. Dengan berbagai macam cara kami tetap lakukan beritakan Injil. Terus kami kerjakan sampai detik ini. Kami kerjakan lewat apa saja yang bisa kami lakukan untuk beritakan Injil. Dengan sikap kami, dengan mulut kami, dengan harta kami yang kami miliki, apapun yang kami miliki. Selalu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kadang uang pas-pasan aja berbagi sama lingkungan. Seperti itu, untuk besuk orang sakit dan sebagainya, itu kami kerjakan. Jemaat kami sekarang ada 40-an, 30 dewasa, 10 anak-anak. Dulu cepat banyak, cuma pada menikah ikut gereja lain, ada yang pindah ke daerah lain, seperti itu. Sekarang ada 40 jiwa Bu, tempat ini. Wow, puji Tuhan, luar biasa ya Pak Pendeta. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir, kerinduan Bapak yang paling dalam di dalam hati Bapak. Masih ada satu kerinduan yang mungkin belum tercapai saat ini dari Bapak dan Ibu. Iya. Saya ngomong. Kerinduan saya ya Bu ya. Dulu waktu saya ikut Tuhan, saya kepingin sekali punya rumah tembok loh Bu. Sampai sekarang belum terwujud. Bahkan untuk saat ini kami sudah berdoa sudah lama sekali. Tempat tidur kami belakang dapur kemarin aja udah pada jatuh sengnya. Nanti kasih lihat, kasih foto nanti. Sengnya udah pada terbang Bu, udah rusak gitu loh. Nah kemarin saya ngomong mau dibenerin, paling-paling saya punya uang 100-200 itu pun buat makan sehari-hari. Jadi belum kesampaian, dari kami hanya mohon doa lah biar kami bisa punya tempat tinggal yang layak seperti itu. Karena selama ini udah mau rubuh, sakanya juga sudah nggak numpang lagi gitu loh, udah mau jatuh tiangnya seperti itu. Itu kan gudang semen dulu itu gudang semen tapi buat tidur kami itu loh. Jadi kami mengutamakan kan untuk ibadah Bu, itu loh. Kami nggak mau tempat tinggal kami bagus, sedangkan untuk ibadah kok jelek itu kami nggak mau. Kami yang terutama pokoknya untuk ibadah seperti itu untuk Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Wow, perlu diapresiasi ya bagaimana motivasi Ibu sama Bapak melayani, bagaimana kehidupan Bapak Ibu memuliakan Tuhan, dan bagaimana Bapak dan Ibu menghargai Tuhan, bahwa gereja harus lebih layak dibandingkan tempat tinggal Bapak dan Ibu. Sepertinya Bapak dan Ibu tinggalnya di belakang gereja dengan satu bilik kecil ya Bu? Iya, kami
tuh nempati dulu bekas gudang semen itu untuk bangun gereja ini, untuk tempat ibadah sekarang ini. Dan nanti lihat perbandingannya seperti itu. Ya kami adanya begitu sih, gimana lagi gitu loh. Adanya begitu. Amin. Tuhan pasti dengar. Ya, amin. Tuhan pasti dengarkan doa Pak Pendeta Darwono dan juga Ibu. Ya, bagaimana kesaksian Bapak dan Ibu hidup di dalam ketergantungan kepada kasih karunia Tuhan. Dan kita percaya bahwa jerih payah Ibu dan Bapak tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan akan mendengarkan doa Bapak Ibu. Oke Pak, Pendeta Pak Darwono, Ibu, kami sudah dibagi cerita yang dahsyat, bagaimana kesaksian pelayanan Bapak dan Ibu, dan kami percaya bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan itu menjadi satu kekuatan iman bagi setiap pemirsa yang boleh mendengarkan kesaksian Bapak Ibu, dan harapan Bapak dan Ibu kita percaya Tuhan akan mendengarkan doa Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Pendeta Sarwono dan Ibu Pendeta yang mau berbagi cerita dengan Living for Christ Indonesia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, dan Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak, dan Tuhan akan bawa terus naik, dan jemaat Tuhan banyak jiwa dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam gereja Pak Pendeta Sarwono dan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Shalom. Haleluya. Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Sarwono, Samporo, dan juga Ibu Pendeta. Saudara, kalau memang Tuhan menghendaki saudara untuk menjadi berkat bagi gereja dari Pak Pendeta Sarwono dan juga Ibu, dan menjadi berkat bagi kerinduan Pak Pendeta Sarwono, kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hati saudara, lakukan. Percayalah, apa yang saudara berikan, persembahan kasih dalam bentuk apapun yang saudara berikan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati semua pekerjaan, usaha, dan kehidupan daripada saudara. Kalau saudara tergerak untuk memberkati pelayanan hambanya ini, saudara boleh melihat bahwa di description, bahkan di layar saudara, ada nomor rekening bank daripada Bapak Pendeta Sarwono. Saudara boleh mentransfer persembahan kasih saudara pada rekening yang tertera. Demikian program Living for Christ hari ini, biar sampai menjadi berkat. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kita akan hadir kembali di Living for Christ Indonesia dengan banyak hamba Tuhan yang luar biasa berbagi cerita iman kepada kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.